Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, doa dipimpin oleh teman kami, Dea. Diri. Amin. Ya. Oke. Gimana hari ini? Cerah? Semangat? Ayo, siapa sini sudah sarapan? Iya, terima kasih anak ya. Oke. Nah, kita hari ini masuk pembelajaran yaitu tentang hidup rukun. Oke. Ya. Iya, ini ya. Iya, hidup rukun. Apa itu nak hidup rukun? Iya, bahagia, senang, iya kan? Nah, di hari ini tema yang Bapak ajarkan di pagi ini adalah tentang hidup rukun pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melaksanakan gimana contoh-contoh hidup rukun di lingkungan sekolah kita, ya kan? Sekolah UPTD SDN 010133 Aik Somsongan, ya kan? Oke, coba sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaanmu kalau di rumah atau di kelas ada yang bertengkar? Apalagi? Memisahkan. Apalagi? Sedih. Iya. Apalagi? Terakhir? Apa? Tidak senang. Iya. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran? Iya. Apalagi? Nah? Ada yang menggarai. Iya. Yang terakhir? Iya, terutama itu juga sering terjadi mengejek nama orang tua. Yang terakhir, bagaimana perasaan kamu kalau semuanya damai dan rukun? Iya. Yang terakhir apa itu? Dan pastinya hidup damai dan tenang. Itu ya, nak ya. Nah, oke. Kita masuk ke pelajaran hari ini bahwa hidup rukun itu adalah hidup yang damai. Kita masuk ke selanjutnya. Bagaimana kisah diterapkan dari cerita tokoh Alkitab? Nah, kita dengarkan dulu ya. Salah satu kisahnya, kisah Ishak di tanah Gerar. Ada sih namanya Ishak? Nggak ada? Namanya Gerar? Ada. Oke. Kita dengarkan ya. Perhatikan sesama cerita kisah tokoh Alkitab berikut. Ishak si pendamai, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 35. Suatu hari di tanah Negeb terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Ishak dipegang Tuhan di tanah Gerar. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Itu perjanjian dia ya. Dari Tuhan kepada Ishak. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang sangat kaya. Tanah di penduduk Gerar ya. Tetapi Abimelek raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ya, karena mereka dianggap seorang asing ya, pendatang baru. Ishak. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai.
Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Iya. Jadi usir ya. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, akhirnya dia Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain dan gembala Gerar merebutnya juga. ini sisa mengalah ya nak ya. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Iya. Tuhan minta Isa jangan membalas dendam karena orang asing. Ishak dan Abimelek raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai. Ishak bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Bersheba. Iya, akhirnya karena sikap si Ishak, dia mengalah, dia rendah hati, dia mau menyerahkan bekas sumur peninggalan ayahnya dulu ya kan. Dia tidak sombong, bahkan dia udah aku mau cari yang lain. Akhirnya bisa diberkati Tuhan menjadi bangsanya makmur dan sejahtera. Itu adalah hadiah orang yang rendah hati. Nah itu nak ya. Nah ini adalah salah satu contoh bahwa hidup rukun itu di salah satu kisah zaman Alkitab ya kan. Contohnya tadi si Ishak dan bersama para gembalanya. Mereka mencari sumur. Padahal itu betul loh, sumur peninggalan dari ayahnya mendiang. Siapa tadi ayahnya? Abraham. Nah, tetapi karena orang Gerar sudah menetap di situ, ya udah mereka mengatakan itu punya kami. Nah, itu enggak, ini punya ayahku kata si Ishak. Lalu ya udahlah, karena Ishak tidak mau di situ ada perselisihan, pertengkaran, apalagi perebutan sampai apalagi pembunuhan. Dulu zaman Alkitab sangat kali rentan, bahkan itu hanya sampai mengorbankan nyawa. Tapi karena tidak bisa, akhirnya rendah. Tidak, aku mengalah, mau nyari sumur baru aja lah. Di tempat jauh dari situ, tidak jauh, akhirnya dinamakan kota Bersheba. Akhirnya kan karena kerendahan hati si Ishak, akhirnya diberkati sumur itu. Oke nak ya. Oke, selanjutnya. Oke, tugas kelompok ya nak ya. Ini ada kertas karton hitam. Sudah Bapak bagi. Ini Bapak bagikan kelompok pertama si Asyera dan si Kasih. Kelompok 2 si Dea dan si Gebi. Kelompok 3 Ruth dan Alvaro. Kelompok 4 Michael dan Gera. Nah, ini ada poster gambar ya. Ini ada juga kata-kata kalimatnya. Ini kelompok 1, berbeda itu biasa, sesama itu bahagia, tolong menolong adalah cara sederhana untuk membangun kerukunan dan jembatan persahabatan. Cara mengerjakannya gimana Pak? Perhatikan dengarkan ya. Nah, kamu tulis, kamu komentari, atau kamu buat kata-kata kalimat kamu masing-masing terpokok. Harus kerjasama ya. Setelah itu maju ke depan dan harus ditanggapi ya nak ya. Ditanggapi dan berikan apa yang didapat oleh kelompok itu, poster gambar yang ada di depan. Oke, sudah, yuk kerjakan nak. Sudah siap semua nak? Ya, oke. Ya, yang pertama Bapak jelaskan untuk berkelompok harus dibacakan tentang negatif perselisihan yang ada di poster. Lalu kamu bacakan dan kamu berikan tanggapan di kelompok yang di meja atau untuk menanggapi pendapat kelompok yang maju. Baik, sudah siap?
Oke, untuk kelompok pertama, Sierra dan Kasih boleh ke depan nak. Ayo, siap-siap kelompok 2 dan 3, 4 untuk mengomentari ya. Oke. Ayo. Oke, yuk mulai. Pertama, sikap intoleran membuat masyarakat sulit bekerja sama. Akibatnya, program pembangunan atau baik fisik maupun sosial akan terhambat karena minimnya partisipasi dan dukungan dari warga. Dalam diskusi atau musyawarah, sikap tidak mau mendengar pendapat lain akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit, sehingga mufakat ataupun kesepakatan tidak dapat tercapai. Hidup rukun dimulai dari hal sederhana, saling berbagi, hidup lebih indah. Ya, itu adalah hidup rukun, ya kan? Ada komentar di kelompok 2, 3 dan 4? Tidak ada. Oke, yuk beri tepuk tangannya. Itu adalah poster hidup rukun. Itu kamu terapkan ya dalam kehidupan kamu masing-masing, terutama di sekolah, di kelas 6 dan kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya nak ya. Harus kamu terapkan, harus mau berteman, hidup rukun dan jangan membedakan tentang beda agama, membedakan agama, suku, ras dan budaya. Kita semua tetap satu ciptaan Tuhan dan kita harus hidup damai. Iya, tepuk tangannya untuk kita semua. Iya, oke. Tugas di rumah kamu kerjakan. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah aku pernah mengalah demi menjaga kerukunan? Bagaimana rasanya? Siapa teman yang pernah bertengkar denganku? Apakah aku sudah memaafkannya? Yang ketiga, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan besok untuk membuat kelasku lebih rukun? Ini kamu kerjakan sesuai dengan situasi hari ini dan kamu kerjakan, kau tuliskan, ini menjadi tugas kamu di rumah, kamu kerjakan di buku kamu masing-masing. Siap? Oke, ini nanti Bapak kirim ke grup Pendidikan Agama Kristen ya nak ya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, kami telah melaksanakan tentang hidup rukun untuk anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, hari ini Tuhan Yesus, anak kami akan melaksanakan dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Tuhan, tetaplah Roh Kudus-Mu yang membimbing, mengarahkan anak kami untuk melaksanakannya di lingkungan kelas maupun nanti di lingkungan gereja maupun di lingkungan di rumah mereka masing-masing bersama orang tua, agar tetap melaksanakan hingga esok kelak untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa orang tua kami Tuhan, dosa-dosa kami ini Tuhan, dosa-dosa Bapak Ibu guru mereka Tuhan, karena apa yang mereka lakukan itu Tuhan, walaupun itu adalah sengaja atau tidak sengaja, ampuni itu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Shalom.